bagaimana? Jelas, Miss. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya maaf ya teman-teman. Oke, balik lagi nih ke kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi teman-teman saat mengerjakan tes TOEFL. Kalau dari Diana sendiri apa coba? Kira-kira? Atau mungkin teman-teman yang di live streaming YouTube bisa tulis di komentar. Kalau untuk aku sendiri ya, Miss, ya, aku tuh paling takut sama grammar. Itu sih kendala utama. Oke, kendala utama grammar ya. Kita lihat teman-teman yang lain kira-kira ada yang udah menulis belum ya di kolom komentar. Oke, oh nggak paham. Ada yang bilang nggak paham, Miss. Oke, nggak paham. Ada lagi nggak nih? Coba kita tunggu satu lagi. Oke, jadi, structure. Oke, ya betul sekali yang tadi Diana katakan dan juga beberapa komentar dari teman-teman di live streaming YouTube. Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya mengajar kelas preparation TOEFL, biasanya nih problem-problem atau kesulitan yang dihadapi adalah 4 hal ini nih: grammar, vocabulary, test format seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, dan juga manajemen waktu gitu. Oh, terus ada lagi nih yang masuk takut nggak lolos. Oke, nah makanya kalian ada di sini, kita sama-sama belajar gimana caranya supaya bisa menjawab dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik juga sesuai keinginan teman-teman. Nah, TOEFL ITP kembali lagi memang meskipun soalnya pilihan ganda, tapi memang mereka banyak bermain dengan grammar dan vocabulary. Jadi these first two are very important. Tuh. Dan seperti yang tadi Pak Dedi sebutkan, tes format juga penting. Kalau kita tidak kenal tesnya, kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Contoh aja nih, tesnya harus pakai pensil 2B. Terus teman-teman pas lagi tes nggak bawa pensil 2B, otomatis itu jadi masalah kan? Dan juga time management. Tadi Pak Dedi juga sempat menyebutkan tesnya itu ada waktunya. Jadi kalau waktunya habis dan teman-teman belum selesai nih, ya otomatis nilainya juga kurang maksimal. Gitu. Oke, saya sambil baca-baca komen di live streaming YouTube juga ya, Kak Diana. Mungkin Kak Diana juga bisa sambil bantu juga cek-cek di live streaming YouTube. Nah, langsung aja kita masuk ke yang berikutnya nih. Kita langsung masuk ke tips bagaimana cara menjawab pertanyaan di ya betul, ini yang paling ditunggu-tunggu ya kayaknya gitu. Ya, kembali lagi di awal saya mau mengingatkan walaupun ini adalah tips dan trik, bukan berarti ini adalah semacam apa ya cara cara cepat. Dibilang cara cepat nggak juga sih. Intinya sih tetap kalian harus punya skill-nya gitu, dan tips dan trik ini akan sangat membantu. Oke, kita langsung aja nih. Sebelumnya kita masuk ke tes format. Tadi Pak Dedi juga udah sempat menyebutkan tes format dari TOEFL ITP. Jadi tesnya itu selalu diawali dengan listening comprehension, kemudian structure and written expression, terakhir reading comprehension. Jadi di sini teman-teman tidak bisa memilih, aku kepengen kerjain reading dulu, aku jago readingnya. Nah, mohon maaf, kalau di TOEFL ITP, teman-teman tidak bisa melakukan itu. Jadi, harus berurutan. Listening dulu, structure, baru reading. Nah, kalau kita lihat di sini, listening itu totalnya ada 50 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 35 menit, kurang lebih. Ada 2 tipe soal, short conversation, sebanyak 30 soal, dan long conversation, dengan total 20 soal. Nah, setelah selesai listening comprehension, masuklah ke structure and written expression. Di sini ada 2 tipe soal, choosing the correct answer, jadi teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat. Dan choosing the wrong answer. Di sini teman-teman diberikan 1 kalimat lengkap, tapi harus menganalisa bagian mana sih yang salah? Nah, dengan total 40
Oke, dengan total 40 soal. Waktunya, dicatat nih, waktunya hanya 25 menit. Berarti, coba Kak Diana, hitung-hitungan. Berarti satu soal harus dikerjakan dalam waktu berapa menit? Atau berapa detik? 40, tadi waktunya berapa, Miss? Waktunya 25 menit. Soalnya ada 40. Gak nyampe Ayo, 1 berapa menit ya, nih? Miss? Ya, berarti kurang dari 1 menit. Otomatis ini masuk tadi nih dari yang kesulitan menjawab soal-soal TOEFL, time management. Jadi harus perhatikan juga. Jangan sampai berlama-lama di satu soal, terus tiba-tiba, waduh, waktunya habis. Ya sudahlah, ambiar. Dan yang terakhir adalah reading comprehension dengan 50 pertanyaan. Waktunya 55 menit, berarti satu soal kurang lebih 1 menit. 1 menit.